Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pustaka Dr. Ide. Jadi malam ini saya coba akan membahas tentang tahapan-tahapan proses persalinan. Ya, kalau dari video sebelumnya yang pernah saya jelaskan, sudah nonton belum nih? Yang tentang tanda-tanda awal persalinan ya. Dimulai dari kenceng-kenceng, terus kemudian kontraksi ya, yang semakin lama semakin teratur, terus kemudian ada lendir darah gitu ya, terus kemudian bisa bisa juga terjadi pecah ketuban begitu. Nah, kalau kemudian sudah ada tanda-tanda awal itu, silahkan pasutri atau bunda sama ayah, khususnya suami ini harus siaga ya. Itu harus mengantarkan istri untuk periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, bisa ke ibu bidan, bisa ke puskesmas begitu ya. Nah, nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa ya saja yang dilakukan? Yang jelas pemeriksaan kondisi umum dulu, termasuk pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, kemudian suhu begitu ya. Semua diperiksa, termasuk kondisi-kondisi yang secara khusus ya, baik yaitu misalnya katakanlah kondisi jarinya seperti apa, kontraksinya atau hisnya itu berapa kali dalam 10 menit, kemudian denyut jantungnya, apakah denyut jantung janin apakah baik, frekuensinya normal apa tidak. Termasuk juga yang harus diperiksa adalah dipastikan pembukaannya. Nah, ini pembukaannya sudah pembukaan berapa. Nah, yang disebut pembukaan adalah sebenarnya pembukaan serviks ya. Serviks itu adalah bagian paling terendah dari rahim ya. Dari serviks itu namanya juga leher rahim gitu. Itu sudah buka berapa begitu. Nah, pembukaan ini bisa mulai dari 1 cm sampai maksimal ini adalah 10 cm ya. Nah, pembukaan dari 1 cm hingga 9, belum 10 ya, hingga 9 itu disebut namanya adalah, kita sering sebut namanya kala 1 gitu ya. Kala 1 ini dibagi 2, yaitu kala 1 yang fase laten dan kala 1 yang fase aktif. Di mana bedanya adalah kalau fase laten itu pembukaan mulai dari 1 hingga buka 3 gitu ya. Kemudian yang disebut fase aktif adalah pembukaannya mulai dari 4 hingga 9. Oke ya. Karena kalau sudah buka 10 namanya kala 2 begitu. Nah, ciri-cirinya apa kemudian? Kalau kala 1 fase laten, tentu ciri-cirinya tentu pembukaannya dulu ya tadi ya, 1 hingga 3 pembukaannya. Terus kemudian kontraksi rahim ini masih tergolong masih lemah. Ya, durasinya pun masih 10 sampai 15 sehingga 20 detik ya. Kemudian frekuensi dalam 10 menit baru 1 kali sampai 2 kali begitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya itu fase laten ya. Kalau misalnya fase aktif, ciri-cirinya adalah biasanya hisnya ini sudah semakin lama semakin kenceng. Bisa semakin frekuensi semakin sering ya. 10 menit bisa 2 kali, 3 kali bahkan sampai 4 kali misalnya gitu ya. Kemudian durasi kontraksinya pun sudah semakin lama, sudah hingga sampai katakanlah 30 detik sampai 35 detik, bisa 40 detik. Nah, seperti itu. Dan pembukaan pun semakin lama semakin bertambah. Nah, itu adalah kala 1 ya. Kala 1 fase laten, kala 1 fase aktif ya, tergantung pembukaannya. Nah, tentu bunda nanti istilahnya diperiksa juga kemajuan persalinan. Kemajuan persalinannya biasanya diperiksa itu tiap 4 jam ya. Jadi katakanlah baru datang begitu diperiksa, kemudian baru buka 1, maka nanti akan dilakukan evaluasi pemeriksaan ulang itu adalah 4 jam kemudian. Nah, jadi katakanlah kalau misalnya mengeluh nyeri kencengnya bertambah, meskipun kencengnya bertambah, kemudian dokter atau bidan itu tentu sudah punya patokan, oh nanti akan saya periksa lagi 4 jam lagi begitu. Nah, begitu seterusnya
4 jam berikutnya diperiksa lagi bukanya sudah berapa. Harusnya kalau memang normalnya itu, maka pembukaan akan semakin bertambah ya. Paling enggak kecepatannya adalah pembukaan rata-rata ya 1 cm, pembukaan 1 cm per jam. Nah, gampangnya gitu. Dan biasanya bisa lebih lambat juga ya, khususnya untuk yang hamil pertama bisa 1 cm per 2 jam. Jadi per 2 jam bukanya 1 cm. Nah, jadi tergantung juga sudah hamil keberapa. Kalau misalnya hamilnya lebih dari 2 misalnya ya, itu bisa lebih cepat memang ya. Nah, itu adalah kala 1 ya. Nah, kalau sudah sampai sampai lengkap atau pembukaan 10, itulah yang disebut namanya kala 2. Nah, kala 2 di sini ciri-cirinya adalah bunda ini biasanya sudah mengeluh ingin buang air besar ya. Ingin buang air besar, sudah ingin mengejan gitu ya, sudah rasanya kencangnya sudah semakin kuat, perasaan ingin mengejan gitu ya, sudah nggak kuat sekali. Nah, itu biasanya sudah ciri-ciri masuk dalam kala 2. Kalau masuk dalam kala 2, otomatis ini adalah persiapan untuk janin ini lahir ya, proses janin lahir. Nah, proses janin lahir inilah yang disebut kala 2 dan diakhiri dengan apa kala 2? Diakhiri dengan janin sudah lahir tentunya. Itu kala 2. Kalau janin sudah lahir, maka masuk yang namanya kala 3. Kala 3 itu adalah mulai dari tadi ya, di awal janin lahir hingga ari-ari atau plasentanya lahir. Jadi kala 3 adalah kala di mana plasenta ini ari-arinya lahir ya. Kalau plasenta sudah lahir, maka disebut masuk dalam kondisi kala 4 ya. Kala 4 itu biasanya diawasi hingga 2 jam ya. Kala 4 sudah melahirkan, biasanya dokter atau bidan akan melakukan pengawasan di kala 4 ya, baik itu mulai tekanan darahnya, kemudian nadinya ada perdarahan apa tidak, kemudian kontraksi rahimnya kuat apa tidak ya, dan yang paling bagus ya kontraksinya kuat. Supaya apa ya? Supaya untuk mencegah perdarahan setelah melahirkan. Dan termasuk di kala 4 ini adalah di mana dokter atau bidan ini melakukan namanya penjahitan ya, penjahitan robekan jalan lahir. Jadi itu secara keseluruhan ya, fase-fase tahapan untuk persalinan ya, baik mulai dari kala 1, kala 2, kala 3 maupun kala 4 ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, khususnya buat bunda yang sekarang ini mendekati hari perkiraan lahir ya, atau mungkin sekarang sedang proses sudah mulai kenceng-kenceng ya, udah semakin bagus ya. Semoga lancar persalinannya. Baik, begitu dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.